Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, hari yang berkah, solih, solehah. Senantiasa kita perbanyak sholawat, istighfar, dzikir, dan jangan lupa kita melakukan sunnah-sunnah yang ada di hari Jumat ini. Ada yang tahu sunnah hari Jumat apa saja? Yang pertama yaitu membaca surah Al-Kahfi. Yang kedua, memotong kuku, infak Jumat. Bagi yang putra wajib sholat Jumat di masjid. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang gambar. Tema ada seorang tema 2 pembelajaran putri yang sedang membantu memasak ibunya. Dia bercerita, "Ibu, aku baru saja belajar tentang perpindahan panas. Aku tahu mengapa air jika direbus lama-kelamaan akan mendidih." Lalu sang ibu menjawab, "Wah, coba ceritakan pada ibu bagaimana air ini bisa mendidih." Lalu si anak menjelaskan, air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Terlihat seperti pada gambar. Anak panah yang berwarna merah merupakan perpindahan air yang di bawah yang sudah panas, dia bergerak ke atas. Sedangkan anak panah berwarna biru merupakan perpindahan air yang di atas yang lebih dingin, dia akan bergerak ke bawah. Dan seperti itu siklusnya, dari yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, sehingga terjadi siklus perpindahan pergerakan air sampai seluruh air di dalam teko tersebut semuanya suhunya menjadi sama, yaitu panas semua. Itu makanya air mendidih. Hari Rabu kemarin kita sudah belajar tentang perpindahan panas. Masih ingat ya, ada apa saja? Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Dan yang ketiga, radiasi. Nah, perpindahan panas yang melalui zat perantara itu namanya konduksi, seperti pada gagang panci yang sedang dipanaskan. Yang kedua yaitu konveksi. Perpindahan panas secara konveksi ialah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Sedang radiasi perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya, ketika kita berdiri dekat dengan api, kita masih merasakan hangat meskipun bersentuhan langsung dengan apinya. Nah, sekarang contoh perpindahan panas konveksi. Yang pertama, ketika kita merebus air. Yang kedua, memanaskan minyak. Yang ketiga, angin darat. Yang keempat, angin laut. Saat peristiwa angin darat terjadi saat malam hari. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di laut akan naik dan udara yang dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Seperti itu. Dilihat proses anak panahnya, dia bergerak. Nah, angin ini dimanfaatkan oleh para petani. Angin ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pergi melaut. Jadi nelayan ini berangkatnya ketika malam hari. Sedangkan angin laut merupakan peristiwa angin yang terjadi ketika siang hari. Angin laut ini terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat, menggantikan tempat udara yang naik tadi. Bisa dilihat gambarnya. Nah, peristiwa angin laut ini digunakan nelayan untuk kembali ke darat mereka saat pulang habis melaut
tadi. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ada di atas. Ada seorang nelayan yang sedang membawa ikan. Dia habis pulang dari melaut. Tangkapannya banyak sekali ya. Nah, gambar di atas merupakan gambar nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari. Sekarang, pemanfaatan potensi laut oleh masyarakat. Laut ini memiliki banyak sekali potensi yang bisa kita manfaatkan. Tentunya kita memanfaatkannya dengan bijak, tidak berlebihan, dan tidak merusak laut ataupun makhluk hidup yang ada di laut. Contohnya nelayan yang menangkap ikan dengan jaring. Jadi kita tidak boleh menangkap ikan dengan racun ataupun bom seperti itu nggih. Yang kedua, ada nelayan atau masyarakat di sekitar pantai yang berprofesi sebagai pembuat garam. Dia memanfaatkan air laut untuk membuat garam. Tahukah kalian ada tradisi unik di masyarakat nelayan desa Lamalera? Mereka memiliki tradisi berburu paus. Hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Paus yang masih muda akan mereka kembalikan ke laut lepas. Nah, ketika mereka mendapatkan tangkapan paus yang sudah tua tadi, daging dan minyak paus akan berhasil tangkap itu kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagiannya ditamakan bagi janda dan yatim piatu. Barulah kemudian pada penangkap paus, pemilik perahu atau kapal, lalu kepada masyarakat lainnya. Selanjutnya ada tradisi Manae, merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo yang ada di Sulawesi Utara. Nah, Solihah tahu tidak, kemarin ada berita bahwa masyarakat di Sulawesi Utara ada gempa di sana. Semoga mereka baik-baik saja nggih. Nah, tradisi Manae ini hari pelaksanaannya diputuskan melalui musyawarah. Di hari yang telah ditentukan, para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami atau daun kelapa yang masih muda ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut sehingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Selanjutnya, aktivitas masyarakat di lingkungan sosial, contohnya yaitu tradisi yang ada di Bali. Nah, selain pariwisata, Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut Subak. Subak juga merupakan sebuah organisasi masyarakat di Bali yang mengatur pengairan sawah. Subak merupakan sarana pemersatu masyarakat Bali. Nah, dari gambarnya terlihat ya, sangat harmoni dan bagus sekali, indah. Bahkan Bali Subak ini, sistem pengairan Subak yang ada di Bali ini termasuk dalam UNESCO World Heritage atau kekayaan alam yang masuk di UNESCO dunia. Nah, itu saja yang Budian bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan yang belum paham, bisa ditanyakan ke Budian. Jangan lupa membaca Al-Kahfi, memotong kuku, dan info Jumat nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.